Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, terkait dengan adanya kasus penamparan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap siswanya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah, saya telah membuat beberapa video yang saya upload ke beberapa media sosial, baik di kanal YouTube dan di akun Snack Video Penyuluhan Hukum saya. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa sejak tanggal 22 Oktober tahun 2002 sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini pada dasarnya melindungi anak dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap anak. Sahabat penyuluh, dari beberapa komentar di video saya, terutama di akun Snack Video Penyuluhan Hukum saya, ada yang meminta supaya dibahas terkait dengan sanksi bagi siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Sahabat penyuluh, pada dasarnya bicara tentang larangan anak merokok itu, kalau secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tidak ada larangan dan sanksi bagi seorang anak yang merokok. Yang ada adalah larangan menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 434 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Bicara tentang larangan merokok, pada dasarnya larangan merokok jika dilakukan pada area yang dilarang atau yang disebut sebagai kawasan tanpa rokok. Berdasarkan pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan, kawasan tanpa rokok terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok tercantum di dalam pasal 437 ayat 2, yaitu pidana dengan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Dalam pasal 437 ayat 2 dikatakan setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 151 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Sahabat penyuluh, karena kasus siswa yang merokok dilakukan oleh siswa yang bersekolah di Seman 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, maka secara khusus kita bisa melihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 443 ayat 1, pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah. Kemudian pada ayat 2, kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok, pada pasal 1 angka 9, kawasan merokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Kemudian penetapan KTR sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat 2 pada huruf B, yaitu tempat proses belajar mengajar. Selanjutnya pada pasal 4, tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud meliputi sekolah,
balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, dan tempat kursus. Adapun larangan merokok di area KTR tercantum di dalam pasal 15 ayat 1. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang dilarang merokok di area KTR. Sanksi bagi setiap orang yang merokok di area KTR yaitu pidana denda paling banyak Rp500.000. Ketentuan sanksi ini tercantum di dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten nomor 3 tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok. Sahabat penyuluh, karena kasus merokok dilakukan oleh siswa dan dilakukan di lingkungan sekolah, maka secara khusus kita bisa melihat ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, sasaran kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik atau siswa, dan pihak lain di dalam lingkungan sekolah. Adapun larangan merokok di lingkungan sekolah tercantum di dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa merokok di lingkungan sekolah. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik atau siswa, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Jadi di sini jelas bahwa larangan merokok di lingkungan sekolah berlaku juga bagi setiap orang yang berada dalam lingkungan sekolah. Kemudian apa yang semestinya dilakukan oleh kepala sekolah ketika mendapatkan siswanya sedang merokok? Yang dilakukan kepala sekolah ketika melihat siswanya merokok di lingkungan sekolah berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah yaitu wajib menegur dan atau memperingatkan dan atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan merokok. Kemudian apa sanksi yang diberikan kepada siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah? Sanksi bagi siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah yaitu berupa teguran dan atau peringatan dan atau tindakan. Selain itu, sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik atau siswa yang merokok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan peraturan yang sudah saya sebutkan, sudah jelas bahwa bagi siswa atau setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok, pidananya hanya denda, bukan pidana penjara atau tindakan kekerasan. Jadi dalam kasus kepala sekolah yang menampar siswanya karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah perlu dievaluasi. Kemudian sanksi mana yang digunakan? Apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan atau menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok, atau menggunakan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Sahabat penyuluh, karena peristiwanya terjadi di lingkungan sekolah, maka secara khusus sanksi yang dikenakan yaitu sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Sanksinya yaitu hanya berupa teguran dan atau peringatan dan atau tindakan, serta pembinaan, bukan kekerasan fisik seperti ditampar. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari komentar yang meminta dibahas juga sanksi bagi siswa yang merokok di lingkungan sekolah.
Terus terang saya ketika Gubernur Banten Bapak Andras Soni mengambil keputusan menonaktifkan kepala sekolah yang melakukan kekerasan terhadap siswanya yang kedapatan merokok di sekolah itu sudah tepat. Jadi menurut saya sudah tepat. Coba kalau saat itu Gubernur Banten Bapak Andras Soni mengambil keputusan dan mengatakan semuanya saya serahkan ke pihak berwajib, atau mengatakan saya serahkan ke proses hukum yang ada, pasti kasus ini akan berlanjut ke proses hukum. Karenanya keputusan gubernur itu menurut saya sudah tepat. Dan selain itu juga gubernur dan perangkat di bawahnya juga gercep atau gerak cepat melakukan upaya mediasi antara pelaku dan korban. Dan alhamdulillah berakhir dengan damai. Tetapi apa yang terjadi ketika gubernur mengambil keputusan menonaktifkan kepala sekolah? Yang terjadi justru banyak orang yang menghujatnya, mencaci maki, bahkan ada yang minta supaya Gubernur Banten diganti. Inilah yang berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun alasannya guru tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siswa. Kita harus sadar bahwa guru tidak selalu dalam posisi yang benar. Ada guru atau pendidik yang memang dasarnya baik, humanis, dan mendidik siswa. Dan ada juga guru yang memang wataknya, perilakunya temperamen dalam mendidik siswa. Kita harus objektif dalam menilai suatu masalah. Perlu diketahui tindakan menampar siswa itu termasuk perbuatan pidana. Aturan hukumnya sudah jelas dan sanksi hukumnya pun sudah jelas, yaitu penjara dan atau denda. Sedangkan siswa yang merokok di lingkungan sekolah itu masuk ke dalam pelanggaran dan sanksi hukumnya juga sudah jelas, yaitu hanya berupa denda. Sahabat penyuluh, jadi berdasarkan dari peraturan yang ada, sanksi bagi yang melanggar kawasan tanpa rokok itu hanya berupa denda. Sahabat penyuluh, semoga yang saya sampaikan sudah jelas bahwa apapun kesalahan siswa, kepala sekolah, guru, dan setiap orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siswa atau anak. Dan sudah jelas juga sanksi bagi siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah berdasarkan Permendikbud hanyalah berupa teguran dan atau peringatan dan atau tindakan serta pembinaan, bukan tamparan atau kekerasan fisik. Sahabat penyuluh, demikian tentang sanksi bagi siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.